Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, di sini saya akan memberikan video pembelajaran di mana video pembelajaran ini menggunakan salah satu model pembelajaran, yaitu model PBL atau yang bisa kita sebut sebagai pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini juga saya menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan saintifik dalam mata pelajaran kimia pada materi konsentrasi larutan. Pasti di antara kita semua ada yang belum mengetahui nih mengenai apa itu PBL dan juga mengenai pendekatan saintifik. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PBL ataupun pendekatan saintifik. PBL atau yang sering kita sebut sebagai Problem Basic Learning atau bisa kita sebut juga sebagai pembelajaran berbasis masalah adalah suatu strategi pembelajaran yang menggerakkan siswa belajar secara aktif, memecahkan masalah yang kompleks dalam situasi realistik. PBL juga dapat digunakan untuk pembelajaran di tingkat mata pelajaran, unit mata pelajaran, atau keseluruhan kurikulum. PBL atau Problem Basic Learning atau bisa kita sebut juga sebagai pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks dalam pembelajaran agar peserta didiknya dapat belajar berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan atau keterampilan memecahkan masalah sekaligus memperoleh pengetahuan. Tujuan dari Project Basic Learning ini sendiri adalah yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produknya. Nah, sedangkan pendekatan saintifik adalah pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran di sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah berdasarkan aturan kurikulum. Karena pendekatan saintifik ini memiliki langkah-langkahnya seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengelola informasi dan mengkomunikasikannya. Jadi, pendekatan saintifik ini sering dan sangat penting dalam pembelajaran setiap mata pembelajaran atau setiap pembelajaran berlangsung, mulai dari mengamati siswa, misalkan contohnya ini siswa mengamati guru dalam menjelaskan atau memaparkan materi, atau guru menanyakan kepada siswa atau peserta didik apa yang mereka tidak tahu, atau siswa bertanya kepada guru mengenai hal-hal yang belum mereka mengerti. Nah, lalu mengumpulkan informasi. Di sini ketika guru memberikan suatu permasalahan yang mana permasalahan tersebut akan dipecahkan oleh peserta didik. Nah, di sini peserta didik mengumpulkan informasi melalui berbagai literatur untuk diuji atau untuk mencari kebenaran dari informasi tersebut atau permasalahan, atau untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, lalu mengasosiasikan atau mengolah informasi. Nah, setelah mereka mencari informasi, mengumpulkan informasi mulai dari buku, mulai dari berbagai literatur yang ada, mereka kumpulkan, mereka asosiasikan, mereka olah mana informasi yang bisa menunjukkan pemecahan dari permasalahan yang ada. Nah, lalu yang terakhir itu ada juga mengkomunikasikannya ketika mereka sudah mengumpulkan informasi, lalu mengolah informasi, lalu mereka mempresentasikannya, menjelaskannya, memaparkannya mengenai informasi atau hasil eksperimen yang mereka dapatkan. Nah, itulah mengapa pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu,
untuk penerapan dari model PBL maupun pendekatan saintifik, ini saya menggunakan salah satu materi yaitu konsentrasi larutan pada mata pelajaran kimia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini Ibu ingin mengecek kehadiran. Ibu kirim link kehadiran saja ya di forum chat. Nanti dapat kalian lihat. Apakah terkirim? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di situ kalian mengisi absensi terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah sudah semua absensi atau sudah absen? Sudah, Bu. Jangan sampai tidak absen ya. Setelah absen diharapkan untuk anak-anak sekalian untuk bisa on cam kameranya biar Ibu mengetahui kalian mengikuti pembelajaran atau tidak. Bagaimana? Apakah sudah absen semuanya? Belum, Bu. Hayati, apakah sudah absen? Sudah, Bu. Baiklah, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai materi konsep konsentrasi larutan. Pasti kaliannya sudah pernah mendengar mengenai konsentrasi ataupun larutan. Dalam kehidupan sehari-hari juga mungkin kalian sering mendengar apa itu konsentrasi dan apa itu larutan. Nah, mungkin kalian pernah melihat ibu atau ayah atau kalian membuat kopi. Apakah kalian sering melihat ibu atau ayah kalian membuat kopi? Sering, Bu. Sering, Bu. Ibu ingin bertanya, apa saja sih bahan yang digunakan dalam membuat kopi? Biasanya tuh, Bu, bahan yang digunakan biasanya tuh air, gula, dan kopi, Bu.
Ya benar, air, gula, dan kopi. Lalu bagaimana jika yang digunakan itu misalkan terlalu banyak atau terlalu sedikitnya gula atau kopi? Bagaimana rasa yang dirasakan? Pahit atau rasanya kurang pas di lidah, Bu? Iya, benar. Lalu untuk membuat rasa kopi enak saat dinikmati, hal apa yang diperlukan? Hal apa yang diperlukan agar rasa kopi itu enak saat dinikmati? Ada yang tahu? Hal yang diperlukan adalah gula dan kopinya harus seimbang, Bu. Iya, benar. Jika gula dan kopinya itu tidak seimbang, maka rasa kopinya itu mungkin kurang terasa nikmat di lidah. Artinya, dalam membuat kopi itu, maka larutan antara kopi itu jangan terlalu pekat atau terlalu encer. Nah, dalam pembuatan kopi itu kan, misalkan nih kita terlalu pekat atau mungkin terlalu banyak air sehingga kopinya terlalu encer. Adakah yang mempengaruhi kepekatan atau keenceran suatu larutan? Konsentrasi larutan, Bu. Nah, benar, konsentrasi larutan. Nah, sehingga pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi konsentrasi larutan. Nah, adapun tujuan dalam pembelajaran ini berupa kalian dapat mengetahui nih konsep dari konsentrasi larutan itu sendiri. Nah, manfaat dari kalian mempelajari dari konsentrasi larutan ini, kalian itu dapat mengetahui informasi mengenai perbandingan jumlah suatu zat terlarut dan jumlah pelarut. Nah, di sini Ibu akan share screen PPT. Nah, di sini Ibu akan share PPT mengenai konsentrasi larutan secara singkatnya. Terlihat tidak? Belum ya? Bagaimana? Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kita akan membahas mengenai konsentrasi larutan. Tadi kan kita sudah menggambarkan nih, sudah ada bayangan nih mengenai konsentrasi larutan, mengenai pembuatan kopi. Di mana dalam pembuatan kopi tadi kan kalau jika kita terlalu banyak gula atau kopi, itu larutannya akan semakin pekat. Tapi kalau jika terlalu banyak air, maka larutan itu semakin encer. Nah, adapun yang perlu diketahui dalam keenceran dan kepekatan suatu larutan itu ditentukan dari apa? Dari konsentrasi dan jumlah zat terlarut. Di mana larutan encer itu memiliki konsentrasi rendah jika jumlah zat terlarutnya semakin sedikit. Nah, sedangkan larutan pekat itu adalah konsentrasinya tinggi dengan jumlah zat terlarutnya semakin banyak. Konsentrasi larutan juga bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih, dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui obat tetes mata. Apakah kalian sering melihat obat tetes mata atau mungkin larutan infus?
Atau mungkin kalian pernah melihat ayah kalian atau ibu kalian lagi sakit mata lalu ditetesi dengan obat tetes mata? Pernah, Bu. Iya, Bu. Pernah, Bu. Atau lebih spesifik lagi yang sering kalian jumpai seperti hand sanitizer, itu juga merupakan contoh yang memiliki konsentrasi larutan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini coba perhatikan slide yang Ibu tampilkan di sini. Ini merupakan gambar sirup. Gambar sirup. Perbedaan antara kedua ini yang sebelah kiri itu dia berwarna merah, sedangkan sebelah kanan warna merahnya itu pudar. Warna merahnya pudar. Dapat terlihat? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ketika kalian membuat sirup nih, lalu ternyata sirup yang kalian buat itu terlalu manis atau bisa kita sebut juga terlalu pekat. Apa yang kalian lakukan ketika sirup yang kalian minum itu terlalu manis? Menambahkan air, Bu. Iya, benar. Kita dengan menambahkan air. Nah, adapun proses yang penambahan air ini disebut dengan pengenceran atau diencerkan. Nah, di sini Ibu akan membuat kelompok diskusi. Jadi kalian menjelaskan mengenai permasalahan proses dari pengenceran air ini. Di mananya konsentrasi terjadinya dalam proses pengenceran air, sirup dari awalnya pekat menjadi encer atau warnanya pudar. Nah, di sini Ibu akan membuat kelompok diskusi di mana nanti Ibu memilih salah satu di antara kalian, yaitu Hayati. Ada Hayati? Ada Hayati? Ada, Bu. Nah, Hayati akan menjadi moderator untuk memimpin diskusi. Nah, adapun dalam diskusi yang perlu dibahas itu yang pertama mulai dari pengertian larutan, sifat larutan. Kalian juga harus mengetahui apa itu pengertian larutan, sifat larutan, lalu konsentrasi larutan, cara untuk menentukan kuantitatif komposisi suatu larutan, serta baru kalian bisa menganalisis mengenai proses dari pengenceran sirup ini. Nah, untuk itu Ibu persilakan untuk Hayati untuk memimpin jalannya diskusi. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, apa saja yang dimaksud dengan larutan? Larutan adalah campuran yang homogen karena susunannya begitu seragam sehingga batas antara zat-zat yang melarut dan pelarut tidak dapat dibedakan bahkan dengan Microsoft Office sekaligus. Izin menambahkan moderator, larutan yaitu campuran yang memiliki komposisi serba sama di seluruh bagian volumenya. Nah, di mana larutan terdiri dari satu atau beberapa macam zat terlarut dan satu pelarutnya. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah memberikan jawaban dan tambahannya juga. Baiklah teman-teman, apa saja sifat dari larutan itu sendiri? Izin menjawab moderator, di mana sifat larutan ini dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisik, di mana sifat fisik ini tidak ada bidang datar antara komponen penyusunnya. Nah, sedangkan sifat kimianya itu tergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Apa ada yang bisa ditambahkan?
Izin menambahkan moderator. Nah, untuk sifat fisik dari larutan dapat dilihat dari warna, bau, rasa, pH, titik didih, dan titik bekunya. Nah, sedangkan sifat kimianya tergantung pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik didih dalam suatu larutan. Baiklah, terima kasih teman-teman telah memberikan jawaban dan menambahkan juga. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan konsentrasi larutan? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut dalam setiap suatu larutan atau pelarut. Baik, ada yang bisa menambahkan? Atau cukup? Izin menambahkan moderator. Konsentrasi larutan ini merupakan parameter yang menyatakan komposisi atau perbandingan kuantitatif antara zat terlarut dengan pelarut. Baik. Ada lagi yang bisa ditambahkan? Izin menjawab moderator. Konsentrasi larutan dapat memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarut. Terima kasih telah memberikan tambahan dan jawaban yang pada kawan-kawan sekalian. Selanjutnya, bagaimana teman-teman cara apa untuk menentukan kuantitatif komposisi suatu larutan? Izin menjawab moderator, di mana adapun cara untuk menentukan kuantitatif itu komposisi suatu larutan adalah persen per milion atau ppm dan molaritas. Terima kasih. Apakah ada yang bisa menambahkan kembali jawabannya? Izin menambahkan jawaban moderator. Nah, cara untuk menentukan kuantitatif komposisi suatu larutan atau ppm, molaritas, molalitas, normalitas, dan fraksi mol. Terima kasih. Terima kasih teman-teman telah menambahkan dan memberi jawaban. Selanjutnya, bagaimana menjelaskan mengenai gambaran pada gambar di dalam slide yang telah ditampilkan sebelum pariwisata pengenceran sirup, peristiwa pengenceran sirup. Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab moderator. Silakan. Dalam PPT yang terlihat bahwa terdapat dua gambar di mana pada gambar kiri atau merupakan sirup kental yang rasanya terlalu manis, sedangkan sebelah kiri merupakan sirup yang telah ditambah air. Adapun penambahan air bertujuan untuk membuat sirup agar tidak terlalu manis. Setelah dijelaskan oleh teman kalian, peristiwa apa yang terjadi pada sirup tersebut? Izin menjawab moderator. Nah, peristiwa yang dapat terjadi disebut pengenceran. Nah, di mana pengenceran adalah proses penurunan konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan. Nah, biasanya hanya dengan mencampurkan lebih banyak pelarut seperti menambahkan lebih banyak air ke dalam larutan. Nah, untuk mengencerkan suatu larutan, berarti kita menambahkan lebih banyak pelarut tanpa menambahkan lebih banyak zat terlarut. Terima kasih.
Ada yang bisa menambahkan? Izin menjawab, moderator. Proses pengecairan adalah mencampur larutan pakat konsentrasi tinggi dengan cara menambah pelarut agar diperoleh volume yang lebih besar. Melalui proses ini, mol solut tetap konsentrasi dan hanya volume yang bertambah. Jika larutan diencerkan, volumenya bertambah besar dan konsentrasinya bertambah kecil. Tetapi kuantitas total zat terlarut tidak berubah. Terima kasih. Ya, tadi disebut volume. Lalu bagaimana cara menemukan volume dalam pengenceran pada sirup tersebut? Izin menjawab moderator, di mana untuk menentukan volume dalam pengenceran dapat menggunakan sebagai berikut. Nah, sebelum pengenceran itu volume atau V1, molaritas atau M1, jumlah mol N1 sama dengan V1 dikali M1, atau setelah pengenceran itu volume sama dengan V2, molaritas M2, jumlah mol atau N2 sama dengan V2 dikali M2. Nah, oleh karena pengenceran tidak mengubah jumlah mol zat terlarut, maka N1 atau rumusnya itu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Terima kasih. Baik, kita lanjut pada sesi berikutnya, menyampaikan pendapat dan menanggapi. Baiklah, dari diskusi yang telah dipaparkan dari diskusi kita pada hari ini, apakah ada yang dapat menyimpulkannya? Bagaimana kawan-kawan? Izin menjawab, moderator. Berdasarkan diskusi yang telah disampaikan teman bahwa kita dapat mengetahui larutan adalah campuran yang memiliki komposisi serba sama di seluruh bagian volumenya, di mana larutan terdiri dari suatu atau berupa macam zat terlarut dan satu pelarut. Adapun sifat larutan dibagi menjadi dua. A. Sifat fisik di mana tidak ada bidang batas antara komponen penyusunan dan dapat dilihat dari warna, bau, rasa, pH, titik didih, dan titik bekunya. B. Sedangkan sifat kimia tergantung pada konsentrasi zat terlarutnya, serta tergantung pada penurunan tekanan kenaikan titik didih dan penurunan titik didih dalam suatu larutan. Terima kasih. Apakah ada lagi yang bisa menyimpulkan? Izin menambahkan moderator, di mana konsentrasi larutan ini dapat diartikan untuk memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarutnya. Nah, adapun untuk menentukan kuantitatif komposisi suatu larutan adalah persen, part per million atau ppm, molaritas, molalitas, normalitas, dan fraksi mol. Nah, salah satu contoh dalam menentukan kuantitatif komposisi larutan adalah dalam pengenceran dalam sirup yang telah dijelaskan pada teman-teman tadi, di mana pengenceran tersebut dapat menggunakan rumus sebelum pengenceran itu volume atau V1, molaritas atau M1, jumlah mol atau N1 sama dengan V1 dikali M1, atau setelah pengenceran itu volume itu sama dengan V2, molaritas itu M2, jumlah mol atau N2 sama dengan V2 dikali M2. Nah, oleh karena pengenceran tidak mengubah jumlah mol zat terlarut, maka N1 sama dengan N2. Dan didapatkanlah rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali
M2. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman telah memberikan kesimpulan dan tambahan-tambahan materinya. Mungkin ini diskusi kita pada hari ini saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih anak-anak yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Lalu Ibu lihat diskusi kali ini sudah cukup baik karena semua anak-anak juga sudah berperan aktif dalam diskusi kali ini. Nah, Ibu mau dengar nih mengenai proses pengenceran. Coba Miken jelaskan kembali mengenai proses pengenceran. Ada Miken? Iya, Bu. Coba jelaskan kembali proses pengenceran itu bagaimana? Baik, Bu. Nah, proses pengenceran di mana proses penurunan konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan. Nah, biasanya hanya dengan mencampurkan lebih banyak pelarut seperti menambahkan lebih banyak air ke dalam larutan. Nah, untuk mengencerkan suatu larutan berarti menambahkan lebih banyak pelarut tanpa menambahkan lebih banyak zat terlarut. Baik, Bu. Ya, sudah cukup. Ibu juga mau bertanya, Keke, ada Keke? Ada, Bu. Coba jelaskan apa aja sih sifat dari larutan itu sendiri? Baik, Bu. Sifat larutan itu ada dua. Di mana yang pertama itu sifat fisik. Sifat fisik ini di mana tidak ada bidang batas antar komponen penyusunnya dan dapat dilihat dari warna, bau, rasa, pH, titik didih, dan titik bekunya. Nah, yang kedua itu sifat kimianya. Sifat kimianya ini tergantung pada konsentrasi zat larutnya, serta tergantung pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik didih dalam suatu larutan. Ya, sudah cukup baik. Ibu mau dengar Yuni? Ada Yuni? Sudah, Bu. Nah, untuk menentukan kuantitatif komposisi larutan tuh ada berapa macam? Coba sebutkan Yuni. Ada Yuni? Sepertinya tidak ada Yuninya. Hayati, coba sebutkan untuk menentukan kuantitatif komposisi larutan. Baik, Bu.
Untuk menentukan kuantitatif komposisi suatu larutan adalah persen part per milion atau ppm, molaritas, normalitas, dan fraksi mol. Baik, Bu. Baik, terima kasih Hayati. Baik, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dalam diskusi, sudah aktif dalam bertanya maupun menjawab. Apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, Bu. Saya mau bertanya. Ya, silakan Hayati. Bagaimana cara menentukan molaritas dalam suatu larutan, Bu? Oke, bagaimana cara menentukan molaritas dalam suatu larutan? Sebelum Ibu menjawab, apakah dari kalian ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Atau Ibu tunjuk saja? Coba Miken bisa menjawab. Baik, Bu. Molaritas atau kemolaran adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Nah, kemolaran dinyatakan dengan lambang M. Untuk menyatakan atau menentukan molaritas dapat menggunakan rumus di mana M sama dengan N per V sama dengan mol per liter. Itulah, Bu. Terima kasih. Baik, benar, itu adalah cara menentukan dari molaritas tersendiri, yaitu cara menentukan molaritas adalah N per volume. N itu adalah mol per volume. Volume itu dalam satuannya adalah liter. Nah, karena diskusinya sudah selesai, di sini Ibu akan memberikan kalian kuis mengenai materi yang telah kalian diskusikan. Nah, adapun kuisnya ini Ibu akan kirimkan melalui link Google Form melalui WhatsApp grupnya. Apakah sudah terkirim? Sudah, Bu. Nah, anak-anak sekalian diharapkan untuk mengirim atau mengisi kuis tersebut karena itu menjadi salah satu penilaian juga. Adapun waktunya ini saat ini juga Ibu kasih waktu 4 menit. Cukup 4 menit? Skala dimulai dari sekarang sampai jam ke 09. Dipersilakan untuk mengisi segera.
Apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah sudah semuanya? Miken, Yuni, apakah sudah selesai? Baik, Bu, sudah. Baiklah, sudah semua? Sudah semuanya? Yuni sudah mengisi? Baiklah, karena waktunya sudah habis. Mungkin jaringannya Yuni, Bu. Oke, jaringan. Tidak apa-apa. Karena kuisnya sudah diisi semua, maka pembelajaran kita kali ini sudah berakhir. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mau mengarahkan kalian untuk membuat rangkuman. Rangkuman ini mengenai materi diskusi kalian. Nanti kalian buat rangkuman mengenai materi diskusi yang kalian pahami, lalu nanti dikumpulkan melalui classroom. Nanti Ibu share link classroom-nya melalui grup WA. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat itunya, classroom-nya? Sudah Ibu kirimkan ke dalam grup WA-nya. Silakan kalian nanti kirim di dalam link tersebut dengan memberikan namanya juga, nama, lalu baru rangkumannya mengenai materi diskusi yang kalian pahami. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri juga, anak-anak juga dimohon untuk atau diharuskan untuk belajar lagi mengenai materi konsentrasi larutan. Karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi konsentrasi larutan lebih mendalam, mengenai rumus-rumus persen, molaritas, dan sebagainya. Nah, jadi diharapkan anak-anak dapat membaca kembali materi konsentrasi larutan dari berbagai literatur. Jangan lupa untuk membaca kembali, mulai dari materi di berbagai literatur, internet, maupun buku juga boleh. Baiklah, karena sudah selesai pembelajarannya, sebelum kita mengakhiri, kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Keluar Zoom dulu ya. Ya, Bu. Ya Bu, izin Ibu.